Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian semua masih sehat dan baik-baik saja. Di masa pandemi ini, kita semua harus melakukan semuanya serba online dan memutus rantai penyebaran virus corona. Oke, materi kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai surat pribadi. Oke, pertama-tama kita mulai dari pengertian Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Mungkin zaman sekarang kita sudah jarang menulis surat karena semuanya bisa dilakukan dengan melalui media sosial secara online, seperti misalnya WhatsApp, Line, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dengan memodalkan kuota internet, kita bisa memberi kabar kepada kerabat seperti teman, sahabat, keluarga, dan lain-lain. Dan di dalam surat terdapat dua jenis surat, yaitu yang pertama surat pribadi dan surat dinas. Tapi di sini kita cuma membahas surat pribadi, bukan surat dinas. Oke, kita mulai dari pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis atau dibuat yang ditunjukkan untuk seseorang atau suatu instansi. Di dalam surat pribadi terdapat dua jenis surat. Yang pertama yaitu surat pribadi perorangan, dan yang kedua surat pribadi setengah resmi. Oke, kita mulai dari surat pribadi perorangan. Surat pribadi perorangan. Surat pribadi perorangan adalah surat yang dibuat atau ditulis dan ditunjukkan untuk teman, keluarga, sahabat, dan kerabat. Seperti misalnya saat kita mempunyai teman atau sahabat yang berada jauh di luar Jawa atau tidak berada di Jakarta, seperti kita menulis surat, bagaimana kabarmu, kapan main sini lagi, ayo dong main sini lagi, sehat nggak di sana. Nah, itu tuh masuknya ke surat pribadi perorangan. Dan yang surat pribadi jenis kedua adalah surat pribadi setengah resmi. Surat pribadi setengah resmi adalah surat yang dibuat atau ditulis dan ditunjukkan untuk instansi. Contoh dari surat pribadi setengah resmi adalah seperti surat lamaran dan surat permohonan. Kemudian perbedaan paling mencolok dari surat pribadi perorangan dan surat pribadi setengah resmi adalah yang paling mencolok, salah satunya adalah penggunaan bahasa pada surat pribadi perorangan dan surat pribadi setengah resmi. Pada surat pribadi perorangan, penggunaan bahasanya menggunakan bahasa yang bebas dan tidak baku. Karena surat pribadi perorangan ini ditunjukkan untuk kerabat, sahabat, teman, dan keluarga kita. Maka tidak perlu untuk menggunakan bahasa baku. Dan untuk penggunaan bahasa pada surat pribadi setengah resmi itu menggunakan bahasa baku karena surat ini memang ditunjukkan untuk instansi atau perusahaan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada komposisi surat pribadi perorangan dan komposisi surat pribadi setengah resmi. Untuk komposisi surat pribadi perorangan ada 5 komposisi, yaitu yang pertama tidak menggunakan kop surat, yang kedua tidak menggunakan nomor surat, yang ketiga salam pembuka dan penutup bervariasi, yang keempat menggunakan bahasa yang bebas dan tidak baku, yang kelima format surat bebas. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah contoh surat pribadi perorangan. Di sini kita tidak menggunakan kop surat maupun nomor surat. Dan bahasa yang digunakan juga bebas dan tidak baku karena memang surat ini adalah ditunjukkan untuk sahabat kita, maka bahasa yang digunakan bebas dan tidak baku. Nah, selanjutnya untuk komposisi surat pribadi setengah resmi juga terdapat 5 komposisi. Yang pertama yaitu menggunakan kop surat, yang kedua terdapat nomor surat, perihal, dan lampiran, yang ketiga salam pembuka dan penutup menggunakan bahasa yang baku, yang keempat penggunaan bahasa yang baku, dan yang kelima terdapat stempel dari instansi atau perusahaan tertentu. Berikut adalah contoh komponen dari surat pribadi setengah resmi. Nomor 1 yaitu kop surat, yang kedua yaitu terdapat nomor, lampiran, dan perihal, yang ketiga salam pembuka dan penutup menggunakan bahasa baku, nomor 4 menggunakan bahasa baku, dan yang terakhir dapat stempel dari instansi. Nah, yang terakhir ada struktur dari surat pribadi. Struktur surat pribadi itu ada 3, yaitu yang pertama pembuka, yang kedua isi dan tujuan surat, yang tiga adalah penutup. Dari pembuka ada 3 bagian, yaitu yang pertama tempat dan tanggal pembuatan surat, yang kedua alamat surat, yang ketiga salam pembuka. Bagian kedua dari struktur surat pribadi adalah isi dan tujuan surat. Nah, yang terakhir penutup. Dari penutup ada 3 bagian, yaitu salam penutup,
tanda tangan, dan meteran. Seperti yang bisa kalian lihat pada contoh berikut ini, mulai dari tempat dan tanggal surat hingga pembuka surat itu termasuk pada struktur pembuka. Kemudian isi surat itu termasuk dalam bagian isi dan tujuan surat, dan terakhir penutup surat hingga tanda tangan itu termasuk pada bagian penutup. Di sini saya berharap kalian bisa membedakan mana itu struktur, mana itu komposisi. Karena bisa dibilang komposisi adalah ciri khas dari surat pribadi, seperti contohnya pada surat pribadi perorangan itu menggunakan bahasa yang bebas dan tidak baku. Dan yang kedua, untuk komposisi surat pribadi setengah resmi itu menggunakan bahasa yang baku. Dan kalau struktur itu adalah hal atau sesuatu yang memang harus ada pada pembuatan surat pribadi. Semoga kalian bisa membedakannya. Dan apabila kalian merasa kurang paham, kalian bisa melihat video berikut ini. Sekian materi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada bagian yang kurang jelas atau kalian kurang pahami. Kalian bisa mencari materi surat baik dari YouTube maupun dari Google. Dan semoga materi hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.